وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين ya rabbal alamin. Batasane ngene kula hilangkan halaman berapa? Halaman 39 sing hikam. Hikam tah hukum, tah hakim. Niki do sehat sedaya mripate pun. Tah tesih kata sing sakit. Hah? Alhamdulillah do kena. Gitu saya kata sing sakit. Ini bagas pripun? Pun penak. Nggih. Tapi hati nggih. Kelonan ya. Hati sak. Kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan, saya melihat di Kaldik kita bahwasanya TBS niku kayak liburnya panjang sekali. Maka saya minta keikhlasannya sampean untuk agak banyak di pondok. Nanti kita liburkan setelah ziarah insya Allah. Nanti ziarah nek mboten salah kan maju tanggal 4 yang harusnya tanggal 6 menjadi tanggal 4 bakdo niku los. Pol tanggal 15 10 dino berarti ya. Wis meneng ya wis mikir tekan titilah monggo ilingi. Ya itu kemudian nanti kita ada posonan semacam posonan lah. Mungkin kalau saya mengarahnya kepada kitab-kitab yang kaitannya dengan hadis, saya juga pengen ngisi mangke. Nanti insya Allah ada keberkahannya sendiri. Yeah. Kita lanjutkan dulu. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Hikamun ay hadhihi hikam. Utawi iki iku pira-pira hikmah. Hikmah kata bijak sana. Yaquluna padha ngucap sapa pira-pira wong kang alim. Yaquluna padha ngucap utawa padha dawuh sapa pira-pira wong alim. Dawe piye? Himamur rijali tudzallilul jibala. Himamur rijali utawi pira-pira cita-citane wong-wong kang gedhe. Ar-rijal dari kata rojul. Rojul iku wong lanang. Wong lanang itu biasanya membawa sifat kejantanan. Bahkan di sini seringkali tokoh orang besar diartikan dibahasakan dengan ar-rijal. Himamur rijali utawi pira-pira cita-citane wong pira-pira wong kang gedhe. Himamur rijali utawi pira-pira cita-citane tudzallilu iku bisa nundukake, ngalahake apa himam. Tudzallilu iku bisa ngalahake, nundukake apa himam aljibala ing pira-pira gunung. Aljibala ing pira-pira gunung. Ini masih berkaitan dengan kitab apa ini Nida Syabab Television, bahwasanya kita diberi motivasi oleh mu'alif dengan beberapa kata-kata mutiara. Yang pertama dikatakan oleh orang-orang alim bahwasanya himamur rijal tudzallilul jibal. Orang-orang besar yang memiliki cita-cita yang juga besar itu terkadang cita-citanya bagai menundukkan gunung sebesar apapun. Artinya kita ini kalau mau mencapai kesuksesan harus melewati apa? Rintangan. Tidak ada orang sukses tanpa melewati rintangan. Harus ada tantangannya. Sebesar apapun tantangan, sekecil apapun kesempatan. Tapi kalau memang tekadnya kuat, kalau cita-citanya kuat, tentunya dibantu dengan perantara-perantara keilmuan yang dimiliki, itu bisa. Gak ada yang gak mungkin. Makanya kita lihat banyak sekali orang-orang yang dalam posisi sulit, orang-orang yang dalam posisi koyok-koyok ora mungkin kanggo wong awam, itu bisa aja lolos daripada tantangan.
ora usah atuh wong licik ini biasa ngapus iku lho iso menghindari daripada tugasnya nonton niku. Ya iku contoh elek tapi ya. Nah, ini contoh baiknya ya seperti itu. Ya coba bandingnya dengan awakmu misalnya Anda ini menghadapi duit 1 juta, itu wis tergoda ya. Apa meneh nek dia kon ngadepi duit 10 miliar misalnya. Lah itu beda-beda eskalasinya. Makanya jangan aneh wong-wong kere ketika dia mendapatkan uang yang banyak, pikirannya itu uang itu untuk dibelanjakan. Ono loh video yang viral, itu berarti tidak siap menjadi orang kaya gitu maksud saya. Ada berita yang viral, ada orang dapat duit 4 miliar tapi rak kuat tuku bensinnya didol omahe kanggo tuku bensin ya. Paham tak mboten? Lah kan penting omahe toh daripada mobilnya kan. Ya dia tuh daripada mobilku hilang tak dolai omahku kanggo tuku bensin. Lah turun ning ndi ngono. Nah itu berarti orang yang enggak kuat menghadapi tantangan. Kaya dene pundi sing ngene Tuban nang pundi niku lho desa sing didol kanggo napa nggih? Tol lah napa-napa niku nggih. Ya langsung do tuku umpak-umpakan tuku mobil barbarane dino-dino iki wis do kere kabeh. Iya karena enggak siap menghadapi tantangan menjadi orang kaya. Tapi nek wong sing sugih temenan, nah seperti Pak Hamka Yusuf yang Cina itu, wah itu ndak gitu konsepnya. Kamu punya duit ya sedekah, tapi ada yang harus ditabungkan. Sampai sekarang dia wis makome beda. Aku sedekah piro ae serak mikir lho kan beda kan. Lah wong lagi duit-duit 100 juta gayane sedekah 50 juta lah memet. Memet bulan depan sudah tidak punya apa-apa. Enggak seperti itu caranya kan gitu. Nah, semuanya harus dimulai dari cita-cita yang bagus, cita-cita yang harus dirumati kalau menurut saya. Sampai punya cita-cita baik, tapi kalau tidak diusahakan hanya menjadi angan-angan. Sampai pengen sugih itu baik, tapi kalau nggak mau bekerja hanya menjadi angan-angan. Sampai pengen hafal Quran baik, tapi nek ora tahu ngeloh, ora tahu nambah, ora tahu deres, hanya menjadi angan-angan. Ya maka dari itu yang namanya himam, yang betul-betul himam, bukan Pak Himam Ahwali, yang betul-betul cita-cita itu angan-angan yang diusahani. Nah, ngono. Sampai pengen apa? Mogo. Tapi harus ada usaha-usaha langkah konkret menuju ke sana. Dan tentu itu ada istilahnya sekecil apapun rintangan walaupun itu kerikil ya harus dilewati, apalagi ku nek gunung kudu dilewati. Tumakala ghazwul insani li nafsihi huwa a'zamu ghazwin yuhaqqiquhul insan fi hayatihi. Ghazwul insani utawi perange manusa. Perang tukaran. Ghazwul insani utawi perange manusa. Merangi ring sapa li nafsihi marang awak dhewene insan. Li nafsihi marang awak dhewene insan huwa hiya ghazwun a'zamu ghazwin iku gede-gedene perang. A'zamu ghazwin iku gede-gedene perang. Yuhaqqiqu kang nyataake nyoto berarti. Tapi ini mana ghazwul insani utawi perange manusa li nafsi marang awak dhewene insan huwa hiya ghazwul insan a'zamu ghazwin iku gede-gedene perang yuhaqqiqu kang nyataake hu ing ghazwun hu ing a'zamu ghazwin hu ing a'zamu ghazwin al insanu sapa manusa al insanu sapa manusa fi hayatihi ing dalem uripe insan fi hayatihi ing dalem uripe insan. Kalau tadi dikatakan semua rintangan, semua hambatan apapun sebesar apapun itu, tapi kalau memang cita-citanya besar, maka dia akan mencapai kesuksesan. Tapi ada satu hambatan terbesar yang justru enggak dari luar. Ya. Orang kalau menghadapi tantangan di depannya itu mungkin dia masih berstrategi.
masih bisa mikir, oh iki cara ngalahnone si fulan ngene. Oh iki cara ngalahnone hewan yang menjadi musuhku di depan itu seperti ini. Masalah itu seperti ini. Tapi ini ada musuh yang justru bukan dari luar, dari diri kita sendiri. Makanya dikatakan ghazwul insani li nafsihi. Seorang manusia memerangi hawa nafsunya sendiri, memerangi kemalasannya, memerangi kebodohannya, memerangi apa meleh, ketidaktahuannya, ya, memerangi dirinya sendiri, syahwatnya. Itu adalah perang terbesar bagi manusia selama dia ada hidup di dunia. Jadi musuh terbesar untuk mencapai kesuksesan itu bukan temenmu, bukan musuhmu, bukan rivalmu, tapi justru dirimu sendiri. Kan males iku gak ono sing ngejak toh. Ya, wong males iku mosok ono sing ngejak. Males nyen pawakane awake dhewe iki males ngoten lho. Ora usah dijak wis turatur iki wong kok turatur sampai dadi komenan wong liya. Maka itu adalah betul seperti yang dikatakan Kanjeng Nabi, malah bahasanya itu jihad, bukan hanya perang, tapi memang betul-betul nek iso ngalahno nafsune dhewe itu jihad fi sabilillah ganjarane. Wah ngono. Maka dari itu jangan sampai tertipu karena gini, orang itu tidak bisa melihat keburukannya dirinya sendiri, sing bisa menilai orang lain. Iya. Maka orang yang cerdas itu lihat, jangan-jangan diriku ini musuh ini, harus tak apakan itu kan gitu. Nah, sementara kan orang-orang itu mikirnya, wah aku apik kok, aku karo kae mending aku kan ngono sih malah ngapik-ngapik awake dhewe. Lah itu sudah termasuk mendapatkan serangan dari dalam diri sendiri. Hati-hati. Maka untuk mencapai kesuksesan itu hambatan itu justru malah dari diri sendiri. Biasanya seperti itu. Maka sampai kapan kita memerangi diri ini? Yo lawase uripmu iku, Bro. Karena kita hidup di dunia ini, kalau masih hidup, perangkat kita berfungsi semua. Akal dan nafsu. Selama Anda hidup, ya berarti itu. Selama itu Anda merangi hawa nafsu. Nek wis tekan alam barzakh, alam kubur, urusannya beda meneh. Pertanggungjawaban amal. Tapi jadi gak ono bare ini loh. Melawan nafsu itu tidak ada selesainya. Sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri mawon, kalau ibadah niku nek bengi rak tau turu, ngantos nek pipis itu berdarah, mungkin berdarah itu demi melawan hawa nafsu itu, demi melawan hawa nafsu. Kalau kita kan ndak cari yang sing enak-enak lah, yang profitnya banyak, ya ndak apa-apa. Kita pakai hadis yang lain, wali jismi karohatun, untuk badanmu itu ada waktu istirahatnya, tapi kita kan porsinya banyak ya istirahatnya, enggak apa-apa, ya piro-piro dinikmati mawon, yang penting bisa bersyukur gitu. Ya, hati ya. Jadi kalau Anda mau sukses, kok gagal terus, itu bisa jadi Anda sendiri itu penyebabnya, bukan orang lain. Jadi ojo nyalahno, kula ajeng terus niki diparani kanca kon jagong kon ngopi, alasan. Wong malah kadang ngejak dhewe kok era. Ayo ngopi ngono ta. Ngegulone kok aku, kowe sing kopine. Lah iki wis dadi masalah. Ora usah nuduh-nuduh wong liya lah. Wong bersama orang lain aja gagal, apalagi sendirian pasti lebih gagal lagi. Nggak bakal bisa. Karena ndak ada tantangannya. Bon. Waqala inna a'jabu apa ya? Inni a'jabul ala sapa ono ya insyaallah. Ini sak temene ingsun Ini sak temene ingsun ajabu iku gumun sapa ingsun ngoten. La ala sapa ten ya niku. Ini sak temene ingsun ajabu iku gumun sapa ingsun li syai'in kedue suwiji-wiji. Li syai'in kedue suwiji-wiji. Mriku tulisannya fa'ajabi la'ala sawab ka'ajabi nganggo kaf. Ka'ajabi kaya gumun ingsun. Iki sing awake lemu-lemu iki kena iki. Ka'ajabi kaya gumun ingsun, terheran. Pakai kaf.
Li syababin marang wong nom. Li syababin marang wong nom takburu kang dadi gedhe. Li syababin marang wong nom takburu kang dadi gedhe ajsamuhum. Apa pira-pira awake syabab. Takburu kang dadi gedhe ajsamuhum apa pira-pira awake syabab wa tasgharu lan dadi cilik. Uquluhum apa uteke syabab. Awake gedhe uteke cilik. Wa tasgharu lan dadi cilik uquluhum apa uteke utawa akale syabab. Wala takburu lan ora dadi gedhe himamuhum. Wala takbur lan ora dadi gedhe himamuhum apa cita-citane syabab. Yo nom-noman tae ini dengarkan. Ada dawuh ulama mengatakan saya itu heran sekali pada satu hal, yaitu heran pada pemuda-pemuda. Dadanya mereka semakin besar, tapi otaknya mengkeret semakin kecil. Udah gitu ndak punya cita-cita, glundang glunding. Kosok ning pojokan rak cetha ya, ngenteni KFC sisa misale. Ya untungnya ya alhamdulillah di sini nih banyak yang gawagis, anak-anaknya kiai terbantulah tertutupi ya. Kalau hanya besar badannya, otaknya kecil itu apa bedanya dengan gajah ya? Apa bedanya dengan ayo mending monyete pinter lah, mending pinter monyete cek menghasilkan lah. Laku teke-teke itu untuk duit ya. Si mongki pergi ke pasar, kadang-kadang kan bisa menghasilkan itu. Ayo, hati-hati. Maka benar sekali dan ini sekarang kayaknya sudah zamannya ya, sudah zamannya banyak sekali anak-anak itu bukan hanya anak-anak lah. Ini walaupun syabab di sini bukan hanya tah nom-noman, tapi parah ya kalau ada nek bapak-bapak sudah dilemu-lemu kebiasa karena ayem ada keluarga, tapi nek cah nom durung keluarga lemu teke wah mengkeret nah, gitu gak punya cita-cita duka kalau dadi apa wis pokoke mlaku sak titaiku. Gusti Allah ngalahno wong sufi-sufi ya ini bahaya ini. Kayaknya ngentek-ngentekno jatah wong mawon nek niku. Hati nggih, makanya Anda ini jangan banyak yang besar awake. Sudah banyak yang besar badannya tapi akalnya jangan sampai kecil gitu ya. Makanya di sini alhamdulillah di Al-Fatah itu masih kita kawal panjenengan-panjenengan khususnya pengurus-pengurus itu kita kawal ya demi itu. Ojo ngasih pahpoh, plongak-plongo, era boten peka malah pekok lah itu. Itu kita latih biar nanti ketika terjun di masyarakat itu ndak takut. Terjun di masyarakat itu jebule gede lah yo, jebule ilmune yo gede yo. Ya anune ra usah dibahas anune, iku urusan dhewe bojone. Nek gene Agis jelas gede iku. Wes. Gondal gandul ya. Agis. Jajane kena bal-balan ngono iku pamer apa piye niate Gis ya. Ya dah, hati-hati. Walaupun nuwun sewu beberapa santri di sini Masya Allah ada yang sudah mencapai kepekaan yang tingkat tinggi dan ada yang kepekoan masih tingkat tinggi juga. Agis seneng-senengane didukani umi terus ya. Tapi alhamdulillah barokah didukani umi. Kita tahu antara Agis dengan Naim mana yang paling sering ini umi kan ngono. Jadi mana yang peka dan mana yang peka ya gitu. Tapi alhamdulillah Agis didukani umi tak masalah bentuk perhatian semuanya demi napa? Demi agar menjadi anak-anak yang baik, menjadi orang-orang yang punya cita-cita jelas. Alhamdulillah. Insya Allah sampai ini jumlah sedikit ini itu mengenakin dalam juga. Bisa dulu bocah kae perlu dikewok ngene carane kan ngoten. Ini semuanya jangan sampai menjadi orang yang hanya besar jasadnya awake gelondal-gelondor tapi uteknya tidak bermain. Ada yang sudah besar di uteknya tidak bermain itu dondot itu ya niku ya. Awake gede, mosok patok iso mantuk-mantuk ngono lho bangga. Ya Allah, ya Allah. Sungguh nek bal-balan hadoro dhisik kan akhirnya nek bal-bal. Ya, wes. Kita lanjut nggih.
Wa qala idza aradta an tanjaha fi hayatik faj'alil kitaba sadiqal hamim. Idza aradta nalikane ngarepake sapa sira. Arada ketemu tak domir yang mewakili anta dadine mabni. Idza aradta nalikane ngarepake sapa sira antan jaha ing yen to sukses sapa sira. Antan jaha ing yen to sukses sapa sira fi hayatika ing dalem urip ira. Kalau mau sukses gimana? Fi hayatika ing dalem urip ira faj'al mongko ndadekno sapa sira. Faj'al mongko dadekno sapa sira alkitabah ing kitab alias pengetahuan, bukannya hanya kitab. Salah tafsiran sing mbok tuku kitabe Mbah Kaji Kasanto novel. Alkitab ing kitab, ya itu manfaat itu. Ya, bagus tuh saya baca, alhamdulillah. Sampai menyebut al-waqt aghlama yamlikul insan ya di dalam bukunya yang terakhir sok ben. Alkitab ing kitab sadiqaka. Sadiqaka ing kanca ira. Maf'ul kedua. Sadiqaka ing kanca ira alhamima kang raket. Hamim itu buku. Waduh. Suaranya sapa mau? Wah. Saya enggak niat bully loh ya. Alhamdulillah lah. Hamim itu artinya orang yang hangat, menghangatkan yang ada di sekitarnya gitu loh. Bukan Mas Pur nih boten. Itu kiai kalau itu ya, hati-hati. Kalau yang Mas Purnya belum lah ya, tak apa-apa. Alhamima ing kang raket, kang akrab. Apa mau? Saya ngatikan apa ya mau? Alhamima kang raket akrab ya. Jadi orang yang humble lah istilahnya gitu. Masya Allah, Syekh Hamim itu juga humble orangnya, sesuai dengan namanya. Loh, kan abahnya, nek anak ayo mbok. Hamim sapa neh, Pak Ane sapa neh? Wah, anak iku beda iku. Ya Allah. Alah. Wal qiraatu lan utawi maca. Wal qiraatu utawi maca mustasyaruka iku wong kang mbok jak musyawarah. Ngoten. Wal qiraatu utawi maca mustasyaruka iku wong kang mbok jak musyawarah. Wong kang mbok mustasyaruka iku wong kang diajak musyawarah ira kan nek cara makna kunone. Nek aku gak maknane sing gampang mustasyaruka iku wong kang mbok jak musyawarah al hakimu kang bijaksana. Al hakimu kang bijaksana. Ini dawuh beliau, kalau kamu mau sukses di dalam kehidupanmu, maka jadikan buku ilmu pengetahuan, kitab apa saja menjadi temanmu ketika merasa kosong. Jadi memang kalau santri dulu itu beda dengan santri sekarang. Dulu saya itu masih Masya Allah menangi konco-konco sing ya seneng cari kitab-kitab yang masih gratisan, sampai ke Turki juga ada. Tapi terus kalau enggak mereka beli itu sampai nabung-nabung. Jadi mereka itu kalau enggak menginginkan sebuah kitab itu sampai koyok sampai nek ajeng healing kemana ngoten niku ditabung terus dibelikan kitab. Beda dengan sekarang ya. Sekarang numpukno duit ganti HP pokoknya kan ngono ta. Beda. Loh, enggak apa-apa, ganti HP isinya PDF kita kan gitu. Nah, jadi jadikan
kitab menjadi temanmu yang akrab. Dalam artian gini, jangan sampai ketika kita pergi atau kemanapun itu tidak ada bahan bacaan yang kita baca. Dan ini yang bisa kita lihat dari guru-guru kita. Seperti halnya Habib Umar bin Hafid, bahkan Abah Lutfi bin Yahya itu sampai sekarang juga bukan hanya baca kitab, tapi nulis kitab. Nah, ada satu kitab beliau yang belum dicetak dan belum selesai kayaknya, yaitu tafsir daripada ayat laqad Akum Rasulun itu masih beliau tulis produktif. Kue nek ra iso nulis kitab, ya mau coba kitab maksudnya gitu. Beda nek iso nulis kitab, mau skripsi ra dadi kok era makalah yang ngelang-ngelu kayak ngono iku. Iku gak makalah iku ora bakal didelok dosen, malah sono jenenge diwek napa jenenge diweki biji ngoten mawon. Tapi kalau mau manfaat betul, coba ambil satu kitab. Makanya saya pernah menasihati sampean itu, kalau mau pengen sorogan bisa ambil satu kitab, baca sendiri, coba maknani sendiri kan gitu. Masalahnya awak dewe ketika ada rintangan-rintangan, wah kok angel ki yo maknani ini sepiye lah, ala wes pales lah iki lho. Padahal saya kalau nyuruh itu ya ada maksudnya, ada sanatnya saya itu. Ya ini nyatanya seperti itu. Jadikan kitab pengetahuan itu sebagai temenmu. Jangan sampai ku akeh jagonge daripada nyekel kitabe. Tapi ojo kenemenan nggih, ojo kenemenan kaya para ulama sing ngasih ora kober bojo, ora kober nikah. Kados Imam Nawawi itu enggak nikah karena ketungkul dengan kitab. Beda dengan Anda, wah misalnya saiki, wah kula ora nikah nderekke sunah Imam Nawawi. Lho Imam Nawawi berproduksi tetap ya, memproduksi kitab ya, produktif lah sampean. Apa produksi apa kamu ini ya? Ini kasihan si Otong ini kalau nafsunya enggak di. Iya. Hati-hati. Kalau enggak bisa beli kitab ya minimal belilah tab, terus kemudian diisi kitab Sahih Bukhari ya, Sahih Muslim. Jangan sampai kosong. Kayak kemarin ada beberapa keinginan tapi belum sempat saya tahqiq, dalam artinya belum saya wujudkan setiap hari. Sempat Twitterku tak aktif meneh. Harapan saya apa? Ketika saya baca salah satu ilmu, saya masukkan ke Twitter. Beberapa masuk ya, Mas Junas betul ya. Itu ada tweet-tweet saya yang keren-keren. Pokoknya tweetnya wong alim karo wong goblok beda lah intinya. Ya, itu ada Twitter tentang tafsir, ada Twitter tentang hadis. Seperti halnya hadis innamal a'malu binniyati itu ada sabab urutnya ternyata. Selama ini kita nggak pernah dengar sabab urutnya. Tak ceritain ini barokah Twitter ya. Sabab urutnya, kalau istilah Quran apa sabab nuzulnya hadis innamal a'malu binniyati itu ternyata ada seorang sahabat yang mau hijrah itu bukan karena hijrah kepada negara Islam, tapi hijrah karena mengejar cinta. Itu ono iku jebule lah, iku informasi-informasi baru bagi Anda seperti itu perlu. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya kudu duwe kitab gitu loh. Sing wis iso mulai maca napa kitab, silahkan ambil kitab-kitab yang lain beli biar istilahnya berkembang. Kita bisa mengamalkan ilmu melalui wijadah, melalui apa yang kita baca. Sing ora iso yo aja ngasih ora nggawa kitab, ora nggawa tulisan, ora nggawa pulpen, plolok ngono iku. Tetap baca kitab. Tapi Masya Allah konco-konco itu daripada dengan kitab itu lebih nyaman dengan novel ya, biasanya seperti itu. Novel utawa buku-buku cerita niku senenge rak karuan, tapi nek kitab lah abot iki. Terus wal qiraatu mustasyarukal hakim, dan jadikan juga membaca, kebiasaan membaca sebagai media engkau mendapatkan inspirasi. Mustasyar itu orang yang diajak musyawarah. Artinya kalau kita punya masalah kemudian kita minta musyawarah dengan seseorang, maka kita membutuhkan inspirasi dari orang tersebut untuk memecahkan masalah kita. Begitu juga membaca itu media kita agar kita terinspirasi dari bacaan tersebut, kemudian kita aplikasikan pada masalah-masalah kita biar masalah kita menjadi selesai. Makanya gini, NU itu khususnya atau di kebiasaan para santri itu ono sing jenenge bahtul masail, golek-golek
masalah. Ya, golek-golek masalah tujuannya ada solusinya. Nah, itu bagaimana cara mutusi basul masail? Oh kan boleh enggak pakai pendapat sendiri saya tanya. Basul masail, ora usah basul masail, musyawarah fikih di tempat kita aja. Boleh enggak Anda berpendapat tapi dengan pendapat otak Anda sendiri? Enggak boleh, haram mutlak, najis mughaladzah itu. Anda siapa kok iso berpendapat sendiri? Bagaimana caranya? Buka kitab, cari bab yang tepat, kemudian baru diungkapkan. Nah itu, kita sudah diajari seperti itu. Tapi yang musyawarah, buta karuan ya. Alhamdulillah tahun kemarin musyawarah sangat sedikit ya, jadi takzirannya nggak begitu banyak ya. Nah, insya Allah kita galakkan lagi setelah ziarah ini, harus ada musyawarah fikih, kita lanjutkan. Cari, kalau nggak ada masalah hidup tentrem, cari masalah yang lain gitu loh. Jangan sampai diem aja. Kalau kamu pengen pinter seperti Imam Suyuti, Imam Suyuti itu kalau mempelajari satu ilmu itu tuntas tas dari matan yang paling kecil sampai syarah-syarah yang besar-besar. Makanya beliau itu punya karya itu yang sangat banyak sekali dari berbagai fan keilmuan. Ngono ku ngumpulne ndek kapan? Iku sampean sebenarnya iso nyanyi wae, angger duwe catatan saka MI sampai MA jajal kumpulna wis padha wae pirang atus jilid iki kasarane ngoten. Pirang atus halaman. Cuman beda manfaate. Pokoknya kebiasaan membawa bahan untuk dibaca dan kebiasaan membaca itu perlu dibudayakan. Makanya sampai sekarang bahkan di dunia pendidikan Indonesia khususnya itu ada yang namanya literasi. Literasi ku artinya apa Mbah Gaji? Menulis tak apa karo maca maksudnya? Menulis dan membaca ya. Kalau nggak salah seperti itu. Kurikulum kita, kurikulum 2013 itu memasukkan program literasi di dalam setiap pelajaran yang dipelajari. Jadi ekonomi, misalnya sing IPS ya, ekonomi ya. IPS atau pelajaran sastra di kelas bahasa itu harus ada literasinya ngono loh. Harus ada nulis dan membacanya. Nah, sementara alhamdulillah di TBS itu hanya mendengar gitu ya. Loh, mendengar dan tertidur ya. Jadi literasi nggak begitu, ya penting, tapi di TBS karena jamnya terlalu padat, nah, ajeng memasukkan kurikulum literasi juga agak susah. Itu problem semua madrasah kok, problem semua madrasah karena nggak semua anak itu suka menulis dan membaca. Kayak Mbah Kaji suka menulis dan membaca. Kalau kita suka mendengar dan tidur, beda lah. Keahliannya kan beda-beda gitu. Harusnya yang itu juga diakomodir ya, yang terbiasa tidur itu ya. Ya Allah, kita lanjut. Mayaquluna lan padha dawuh sapa para ulama. Ojo serik lho ya, masih masalah literasi karena memang nyatanya Anda itu lebih suka mendengar daripada menulis, enggak berkarya. Wayaquluna lan padha dawuh sapa para ulama. Oh nggih, masalah literasi juga. Saya kan kemarin di Ramadan itu baca di Muhajirin kan baca kitabnya Mbak Asmuni almarhum, Petuk Kediri. Itu di biografi beliau itu saya itu heran. Ulama sekarang tapi tulisan daripada karya-karya beliau itu banyak sekali. Aneh-aneh judulnya, ada ratusan judul. Ratusan wong saiki yang baru meninggal 2019 atau 2020 lalu. Itu ternyata mulai nulisnya itu sejak dari pondok itu loh. Berkarya dari pondok. Jadi Mbak Haji kan sok ben. Sok ben lumayan lah, lumayan. Nah, ini Anda juga harus, jadi kalau Anda disuruh sama Yitain untuk bikin arut sekarang itu jangan gremeng ya. Segremeng. Itu diajari untuk literasi. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa ulama qul li madza taqra aqulu laka man anta. Qul ngucap sapa sira li marang ingsun. Kul ngucap sapa sira li marang ingsun madza ing apa. Madza ing apa taqra'u. Kang maca sapa sira ing ma.
Mada ing apa taqra'u kang maca sapa sira ing ma. Aqulu mongko bakal jawab sapa ingsun. Aqulu mongko bakal jawab sapa ingsun laka marang sira ngucape man ing sapa ing utawi sapa anta iku sira. Bingung sampeyan iki maksudku piye maksudnya. Man ing utawi sapa anta iku sira. Ini bukan berarti nggak ada maknanya. Kalau kamu nanya kepada saya ini baca apa? Ya, maka saya jawab kamu itu siapa? Bukan gitu artinya. Ya. Iki jenenge iku mece ya, iku jenenge ngejak tukaran. Enggak seperti itu artinya. Yang dimaksud gini, ini kadang ada orang yang sudah mencapai kealiman, ada orang yang sudah selesai belajarnya, sudah selesai studinya, mondoknya. Tapi kan ketika dia kembali ke masyarakat, itu kan terkadang nuwun sewu disangsikan sama orang banyak. Iki bener pinter tenan ta ora. Kan ngoten. Itu apalagi Anda ini yang masih kecil-kecil. Yang saya yang sudah punya nuwun sewu punya makom sendiri di masyarakat pun banyak orang yang menyaksikan saya. Alias iki iso tenan ta ora ya, padahal ya alumni Medina, yus mulang dan lain-lain. Maka ketika Anda sudah di makom itu, ya, di makom sudah alim alama lah kasarane ngoten ya. Maka pasti ada orang yang tanya, kowe ku ndek mondok ngaji apa ae? Madza taqra itu maksudnya gitu. Kamu tuh belajar apa saja, selesai baca kitab apa saja. Fathul Qorib tok, lho sing takon niku luwih dhuwur, majmuk dah. Misalnya kayak gitu ya. Kowe apa? Fathul Izar, aku Quratul Uyun malah hatam, misalnya seperti itu. Maka ketika Anda sudah di makom yang tinggi, itu nanti bisa mengatakan gini, kamu ini belajar apa saja di pondok, belajar apa saja di Kudus, belajar apa saja di TBS. Wah, itu kalau Anda jawab betul, maka saya jawab, aku lula kaman anta. Saya gak hanya belajar apa yang ada di dalam kitab, Pak. Saya justru bisa baca karakter Anda. Man anta itu sopo siro sejatimu ku sopo, aku ngerti. Jadi itu epic ya, epic comeback istilahnya, di comeback orang yang nanya-nanya seperti itu. Artinya segini, Anda itu punya ilmu, jangan malu untuk menyampaikan ilmunya. Masya Allah. Jadi kalau Anda pengen berkembang, Anda pengen menjadi orang besar, Anda pengen menjadi orang yang bermanfaat, maka sekecil apapun peran Anda sekarang di sekolahan, di pondok, di masyarakat, itu jangan dilewatkan. Dikon karo wong misalnya dijaluk tulung memimpin tahlilan, ampun nonton sing sepuh ngono ne. Padune grotal gratul ketika nek maca selawat iku apa sing afdhola sholati ala asadi makhluqati kan bingung ate Syamsidu hadise apa Badri Jujar. Wah. Sta. Iya ono ya. Nuril Huda tahu dhisik kan udah bingung. Lah itu jangan sampai menjadi alasan Anda untuk mundur. Saya melihat ada beberapa santri yang harusnya bisalah untuk memimpin. Ya wis bismillah nek dikongkon apa meneh dikongkon guse, dikongkon yaine kon pimpin saja rasa ewol. Alhamdulillah toh nyatane Anda itu kemarin dibuktikan pas majelis yang mendadak enggak jarak itu Majelis Anwarul Mustafa. Anda baca rotib atos di depannya Abuya, dongo ngarepannya Abuya yo sapa iki? Moci ya. Ora masalah. Fine saja kan gitu kan. Enggak akan menjadikan dia pingsan atau apa. Ya lakukan saja gitu loh. Jadi jangan sampai kesempatan yang sudah diberikan itu disia-siakan. Nanti perlu epic comeback itu seperti itu perlu. Wah meneh nek duwe swara apik. Auzubillah wah asik. Wes temenan. Langsung langsung dungene wong-wong. Wah, sapa kae kan ngono. Suarane ning toa masjid. Enak menantu idaman. Iya. Betul itu, betul. Ya. Katakan sing pede ya. Karena ilmu ini kan harus dikawal, harus disebar-sebarkan.
Dawuhe Kanjeng Nabi kan balighu anni walau ayah. Sedikit apapun ilmu yang dipunya tetap harus disampaikan. Yo aja ngasih diumpet-umpetno, aku ngalim pengen tawaduk wae ora usah ngomong-ngomong. Ya enggak gitu caranya, Bro. Enggak gitu. Tetap disampaikan. Anda bisanya apa itu ya bismillah, laksanakan. Jangan sampai enggak pulang kok disuruh ngimami sholat id misalnya. Yo gas aja ewoh. Aja ewoh. Misalnya opet dikon ngimami sholat id wae ora apa-apa. Tak imamane Pak, aku wani ngono. Engko gampang. Lho iso temenan, iso engko aku les karo Gusani kan ngono iso. Ya. Tapi bisare kanggo aku, Bet. Paham ya? Lanjut. Qala ba'dul hukama'i. Jadi perlu nggih kalau ada orang yang sanksi niku meragukan nggih, meragukan kemampuan Anda, tunjukkan dulu. Jangan sampai melempem dhisik. Oh, aku dikewok wong akeh ngono. Malah nangis-nangis iki bukan rijal ini nisa itu ya. Qala ba'dul hukama'i, wis dawuh sapa sebagian pira-pira ulama ahli hikmah. Ahli hikmah kalau di konteks orang Indonesia Jawa itu ahli hikmah berarti dukun. Tapi bukan, di sini hikmah ya hikmah yang kata mutiara seperti adib itulah. Yuk bola salju. Yuk jibuni. Yuk jibu gumunake. Ni ing ingsun. Yuk jibu gumunake ni ing ingsun. Sing gumunke apa? Asyabu, sapa bocah nom. Asyabu sapa bocah nom alladzi kang fihi ikut tetep ing dalem alladzi fihi ikut tetep ing dalem alladzi nukhatun apa rasa ya, nughah rasa. Makane nughah apa jenenge barbecue. Nah, rasa barbecue cita rasa barbecue. Rumput laut ya. Kalau bahasa Inggris flavor tak apa ya? Flavor. Nggih, flavor. Fihi ikut tetap ing dalam alladzi nughatun apa utawi nggih nughatun utawi rasa minasyuyuhi saking pira-pira wong tuwa. Nom-noman tapi wis kaya wong tuwa maksudnya ngono. Mbok cetakno malah. Wayu jibulan wis gawe gumun. Wayu jibulan wis gawe gumun ni ing ingsun. Ni ing ingsun asyaikhu sapa wong tuwa. Tua-tua gak tahu diri nih. Wong tuwa alladzi kang fihi iku tetep ing dalam alladzi fihi iku tetep ing dalam alladzi nukhatun utawi rasa minasyababi saking wong nom. Minasyababi saking wong nom. Ini sindiran ya. Sindiran bagi para pemuda sebenarnya bukannya orang tua. Jadi ada sebagian ulama mengatakan ahli hikmah. Saya itu heran ya. Ada pemuda tapi kayak wong tua. Alias dia tuh sudah timik-timik melakukan lelet dikongkon angel. Aku kesel, aku boyok, aku loro lah. Loh, iki wong nom tah wong tuwa ngono lho maksudnya. Maka saya heran kalau ada anak muda yang harusnya energik, yang harusnya semangat, yang harusnya masih sehat gitu ya. Harusnya langkahnya lebih lebar. Itu kok sitik-sitik mengeluh, aku gak iso, iku koyo wong tua, wis mending ora usah urip ae sisan. Arti tua itu bukan ngos-ngosan seperti Mbak Kaji, boten. Mbak Kaji Masya Allah menghasilkan dia. Nyatanya tuku BHS ya kuat. Dan saya juga terheran, kata beliau. Saya juga terheran, orang sudah tua tapi semangatnya masih seperti anak muda. Semangat loh ya, bukan kelakuan loh ya.
Wah, ini kelakuan iki yo begajulan payah nih. Jadi banyak ini sudah terjadi di sekitar kita, banyak contohnya sing nom-nom koyok wong tuwa dikongkon angel gak energik ora satset ya, lemot, sing tua-tua Masya Allah masih energik, masih mampu melayani orang banyak, masih banyak manfaatnya. Maka ini adalah sindiran bagi kita yang masih muda-muda. Yo, nom-nom iki asli nom temenan apa aslinya tua tapi dalam bentuk nom. Nek masih tua ya iki harus didandani. Artinya malesnya harus dikurangi. Jangan sampai umur yang panjang seperti ini kemudian semangat yang masih membara itu hanya dipuas-puaskan untuk yang kaitannya dengan maksiat. Eman, mau nek mandang maksiat semangat tuh kayak wedhus nyurudak-nyuruduk tekan dindi. Tapi nek mandang kon ngaji semapo sak nggone temenan. Hati-hati. Masya Allah ya, kalau kita memang itu yang terjadi. Kita lihat orang-orang tua itu kalau ngaji itu luar biasa. Sing ibu-ibu muslimat sing sepuh-sepuh mbah-mbah niku ngaji selapanan yang dia diparani kita mboten. Sementara awak dhewe wis apa selapanan kok ora gawean ae ngono. Astagfirullah. Ya sing ngono ae selamat apa ya sehat, sing ngono ae pengen selamat lah awak dhewe sing enom kok malah apa iku ya. Enggak. Justru kita ya harusnya majelis selapanannya juga lebih banyak, harusnya seperti itu. Wong sing mbambat timik-timik mlaku sehat kok, seneng tekan dindi, seneng ngaji. Lah awak dhewe sing enom malah rak gelem ngaji. Apa-apaan ini ya. Terus waqala law suwiral ilmu la adha'a ma'ahul lail. Law suwira lamun den gambarake. Cek kuat to sampean? Ora apa-apa. Law suwira lamun den gambarake al ilmu apa ngilmu. Al ilmu apa ilmu la adha'a. Mongko yakti dadi padang. La adha'a mongko yakti dadi padang ma'ahu sertane ilmu. Ora dadi nasi padang iku ngeleh sampean berarti nek manane. Kene do favorit nasi padang ya. Kuahnya yang banyak, kuah ta minyake sing akeh. Ma'ahu sertane ilmu al-lailu apa wengi. Al-lail. Ambune wis terbayang ya. Bener lah. Nek perkara pakanan to semangat, perkara ngelmu. Perkara ngelmu lho rak semangat. Ya Allah. Walau suwira lan lamun den gambarake, walau suwira lan lamun den gambarake al jahlu apa kebodohan. Al jahlu apa kebodohan la azlama mongko yakti dadi peteng. La azlama mongko yakti dadi peteng ma'ahu sertane napa mau? Jahlu ma'ahu sertane jahlu an-naharu apa rino. An-naharu apa rino. Ini perumpamaan. Ada orang alim mengatakan kalau seandainya ilmu itu bisa digambarkan. Kan kita tahu ilmu kebodohan itu sifat yang menempel pada diri manusia. Tapi tidak bisa dilihat secara kasat mata. Wong pinter, ngarane pinter iku apane sing pinter? Tangane tok kan mboten. Apa pipine tok sing pinter kan mboten. Pinter cara berpikirnya itu berarti kan sifat batiniah. Ilmu bodoh juga sama. Kok goblok ini misalnya gitu. Sing goblok itu ora tangane, sing goblok ora sikile, tapi sifat yang ada di dalam dirinya. Beda, wong kok guwoso ngene nih lah, iku baru sifat zahiriyah ya. Wong kok papak ngono sirahe lah, iku sifat zahiriyah. Sifat zahir itu maksudnya. Wong kok rambutnya kayak jem, ya iku sifat zahiriyah. Jembatan. Walah. Sopil be aku mirip lah 11-12 ya bil kayak jem ya. Ilmu itu sifat batiniah. Maka kata beliau,
Ilmu itu kalau bisa diindra, ilmu itu kalau bisa digambarkan, maka yang malam itu bisa terang seperti siang. Begitu juga sebaliknya, kebodohan kalau itu bisa dilihat dengan kasat mata, yang awalnya terang, siang itu bisa jadi gelap hanya gara-gara ono sifat bodoh. Iku lho afate wong sing ora duwe ilmu kaya ngono iku. Tidak memiliki penerangan. Jadi selama nenek bodoh itu nabrak-nabrak mosak masik kejegur jurang dan lain-lain dia ora krasa. Reti-reti mati ngoten mawon. Iku wong bodoh, tapi nek wong duwe ilmu, oh awas dia. Oh ini benar, ini salah, kanan kiri. Terus di depan ada rintangan tahu. Nah, seperti itu perumpamaannya. Pun kita lambah satu lagi. Yasilu ilal bahri man yamshi ma'an nahri. Yasilu bakal tutuk. Yasilu bakal tutuk ilal bahri marang segara. Yasilu bakal tutuk ilal bahri marang segara man sapa wong. Man sapa wong yamsi kang mlaku sapa man. Yamsi kang mlaku sapa man ma'an nahri sertane kali. Ma'an nahri sertane kali. Ngelangi maksudnya. Kok ngelangi apa jenenge sungai. Ngelangi malah kenter mangke. Kata beliau ini perumpamaan kalau mau kita menuju ke cita-cita itu perumpamaannya adalah orang yang kalau mau menuju ke lautan lepas, lautan yang luas itu dia harus tahu jalurnya melalui mengikuti aliran sungai. Diikuti. Orang yang mau sukses itu harus prosesnya, tidak ada orang sukses itu pakai shortcut, itu tidak ada. Tek langsung iku sopo ora anake wali, ora ana kiai kok pengen shortcut, ini enggak bakal bisa. Enggak ada. Bahkan yang terkenal laduni pun ya, yang terkenal Masya Allah alim karena laduninya, itu rata-rata itu tetap belajar. Ora preh wah kok laduni tenang ae, mesti ilmu moro-moro dhewe lah. Pikiranem kan ngono. Selama ini kan kita punya mindset kalau ilmu laduni itu berarti ilmu yang datang sendiri. Nah, ya nek ladunine mektok apa moro terus. Wong wahyu mawon kadang ora moro kok ya. Meneh wahyu bagya, wahyu di. Gini loh. Artinya gini, seorang nabi itu pun juga ilmunya laduni kita mboten. Ilmune para nabi niku ndak ada yang belajar atau tidak itu ndak ada. Berarti ilmune nabi niku saka sinten? Langsung saking Gusti Allah ngono wae melalui perantara yaitu malaikat apa? Jibril. Wahyu. Apa Jibril terus tengok-tengok apa ngajari nabi terus? Kan mboten. Nyatanya ya kadang wahyu medun, ana fatratul wahyi, kekosongan wahyu. Begitu juga ilmu laduni sing wahyu yang kadang ana stope barang kok pemenang ilmu laduni. Nah, stopnya karena apa? Ya bisa jadi karena Anda maksiat akhirnya stop kan gitu. Atau Anda bukan siapa-siapa memang dari awal nggak dikasih ilmu laduni terus mengharapkan ilmu laduni, enggak bisa. Harus ada step-stepnya, belajar, tetap itu belajar. Belajar sing temenanan. Bahkan non saya kemarin saya jagong sama Kang IP saya itu Kang Sodikun nih. Kiai kan dia mondoknya di Mbah Najih itu, Mbah Maimun. Semua anak-anaknya Mbah Mun itu Masya Allah kebanyakan laduni kabeh niku. Tapi ndak ada yang ndak mondok kabeh belajar kabeh. Makanya jadi Gus, jadi Kiai temenan, ora abal-abal. Hati-hati duwe pondok tapi jek ra iso dalailan khairat. Ini hati-hati. Nanti sampean cari-cari dulu itu ya. Saya menunggu Anda ini poso dalail khairat itu 3 tahun ini. Jangan sampai sanatnya putus. Ya, belajar, tetap belajar. Bagaikan orang yang mau mencapai pada sungai pada apa namanya? Laut itu harus mengikuti aliran sungai. Bukan ngelangi ning sungai mboten, mengikuti aliran sungai. Oh, kita tekan di muaranya, oh sampai sana. Laut kan gitu. Tsumma qala man ahabbal faraha falyuhibbut ta'ab wallahu a'lamu bissawab. Kita tutup dengan dzikir talqin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah
لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل الله منا ومنكم